banyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu dan bapak? Wajahnya kayaknya nggak baik ya. Sekali lagi, apa kabar ibu dan bapak? Allahu Akbar. Kalau karena ini suasana sudah mendekati jam rawan, kalau disebut seperti yel-yel yang biasa kita gunakan, SD 1 10 salam, jawabannya apa ibu bapak? Bisa? Kita coba ya. SD 1 10 salam. Bisa. Yes, yang mana ya? Kita ulang lagi sekali lagi kalau gitu. Yesnya gimana 3 kali ya? Pak saya. Baik, saya ulangi. SD 1 10 salam. Bisa. Yes, ke bawah ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Saya senang sekali berada di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian yang telah mau berhadir di acara kita hari ini. Disimulasikan ya, penyebaran pemahaman ya tentang apa ini budaya positif. Nah, ketika ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang langsung muncul dalam pemikiran ibu bapak? Ada yang ingin memberikan pendapat ketika mendengar kata budaya positif? Yang muncul dalam pemikiran ibu bapak kira-kira apa? Ada yang ingin memberikan tanggapan ya, Ibu Asma, silakan. Sikap positif yang baik-baik saja, jangan ada kecurigaan, jangan ada ya seperti itulah. Berpikiran yang positif biar kita sehat. Kasih kesempatan. Nanti kalau saya kata budaya itu kebiasaan. Positif itu yang baik. Berarti kebiasaan yang baik. Kelakuan yang baik. Jadi menurut Pak Ismail adalah budaya positif baik. Biasa, kebiasaan yang baik itu dilakukan sekali atau terus menerus ya Bapak? Terus menerus secara kontinu. Dan budaya yang baik ini bisa nggak dilakukan oleh satu orang? Misalnya satu orang saja di sekolah kita yang mengasih contoh disiplin. Apakah cukup satu orang? Tidak bisa. Berarti kita perlu komunitas yang lebih besar. Perlu adanya kolaborasi di antara kita semua, khususnya guru-guru SD 1 10 salam, untuk mewujudkan budaya positif ini supaya bisa kita laksanakan di sekolah kita dan di kelas kita. Jadi bersama saya hari ini Ernavia SPDSD ya. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 10 salam. Kita lanjutkan ya. Materi kita hari ini ada konsep inti. Aku sekalian, apa saja konsep inti itu? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah materi yang berada di modul 1.4 untuk disebarkan pemahaman ini kepada kita semua. Sebagaimana Ibu katakan tadi, tidak cukup satu dua orang yang melaksanakan budaya positif itu, harus bersama-sama. Jadi hari ini tujuannya adalah kita bersama-sama untuk dapat melaksanakan budaya positif tersebut di kelas kita, di sekolah kita. Selanjutnya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ada istilah ya, dulu pembelajaran berpusat pada guru ya. Jadi berpusat pada guru-gurunya yang lebih banyak beraktivitas, sedangkan muridnya hanya tinggal menunggu perintah. Tapi di dalam modul 1.4 ini ada budaya positif yang harus kita ubah di dalam kelas kita masing-masing, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Jadi kita melakukan pembelajaran itu tujuannya ke siswa. Ya, kita berpikir seolah-olah kitalah siswanya. Seandainya saya sebagai siswa, jika materi ini saya ajarkan, kira-kira nyampe nggak materi ini? Ya, kira-kira materi ini pas atau tidak? Ya, seperti itu. Jadi kita menempatkan siswa sebagai satu-satunya pusat kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi artinya adalah bukan 25 murid, 25 metode yang kita lakukan di kelas, bukan. Ya, tapi pembelajaran berdiferensiasi adalah kita memberikan berbagai bentuk kegiatan kepada siswa dalam satu materi. Materinya sama, hanya kegiatannya saja yang berbeda. Contoh misalnya, kalau saya guru kelas 1 ya, materinya belajar huruf vokal. Bagi siswa yang sudah mengerti huruf vokal, bisa dinaikkan menjadi misalnya menggambar gambar-gambar yang dimulai dari huruf vokal. Misalnya A, ayam, atau misalnya I, gambar ikan, seperti itu. Jadi kegiatannya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena siswa kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Kemudian dalam pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran berdiferensiasi, semuanya itu harus berpusat kepada ini, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. 4, bergotong royong. 5, kreatif. Dan 6, bernalar kritis. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita, usahakan selalu ada aspek ini. Beriman dan bertakwa, misalnya kita ada doa sebelum berdoa sebelum pembelajaran, ada sholat duha, kemudian ada sopan santun sebelum masuk kelas, salam guru, mau ke toilet permisi dulu, ada adab di situ. Kemudian ada juga berkebinekaan global. Jadi kita berpikir bukan hanya cakupannya di SD 1, tapi sudah berpikir ke arah yang lebih maju. Seperti jadi ke-6 dimensi ini usahakan selalu muncul dalam kegiatan pembelajaran kita. Mandirinya, jadi kemudian ada gotong royongnya, ada kreatif dan ada bernalar kritis. Masih semangat Ibu Bapak? Kalau gitu saya minta tepuk semangatnya kalau gitu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita kan sering menuntut kepada murid untuk selalu konsentrasi. Konsentrasi anak itu konsentrasi sesuai dengan umurnya. Anak 6 tahun hanya mampu konsentrasi 6 menit. Anak 7 tahun hanya mampu konsentrasi 7 menit. Setelah itu dia seperti cacing kemana sampai ini. Makanya harus kita fokuskan kembali ya, fokuskan kembali dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik perhatiannya. Kalau di kelas 6 umur 12 tahun berarti hanya mampu 12 menit konsentrasi. Setelah itu lakukan kegiatan penyadaran. Jadi itu salah satu contoh berpusat pada siswa. Kita memahami perkembangan psikis ya dari siswa kita. Begitu juga ibu-ibu. Anak nomor 40 ya. Masih sanggup 40 menit ya. 40 menit ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini sebagai pendidik, tujuan kita apa? Apakah ingin mencari gaji saja? Atau ingin mencari sertifikasi saja? Atau ingin mencari relasi saja? Atau ingin mencari koneksi saja? Nah, jadi sebagai pendidik kita harus bisa merefleksikan dalam diri kita, tujuan kita untuk apa? Membentuk. Siapa yang dibentuk? Anak-anak siswa kita. Untuk apa? Memiliki disiplin diri. Ya, memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Ya, jadi motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya.
Dan bisa juga motivasi berbentuk ekstrinsik. Tapi yang kita harapkan adalah muncul motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu bisa dari gurunya, bisa dari orang tuanya, bisa dari lingkungannya. Maka kita ingat kembali membentuk apa tadi? Anak-anak yang memiliki disiplin diri berperilaku dan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi intrinsik. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Yang universal tadi, tanggung jawab, kemudian kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, ya, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, dan lain-lain. Jadi kita bentuk ininya lah ibu bapak, nilai-nilai kebajikannya, kejujurannya, disiplinnya. Inilah tugas kita membentuk ini semua. Mau ditambahi boleh, yang nggak boleh adalah dikurangi, ya, nilai-nilai kebajikannya ini. Paham ibu bapak ya? Masih sanggup? Masih. Selanjutnya yang ketiga, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 hal yang melatar belakangi kita manusia dalam melakukan tindakan. Jadi ada 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama biasanya ingin mendapatkan motivasi. Motivasi itu berarti dari dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu itu tidak karena sesuatu hal, bukan karena yang lain, tapi sudah tertanam dalam dirinya melakukan itu. Ada tidak ada kepala sekolah, dia tetap disiplin. Ada tidak ada kepala sekolah, tetap mengajar seperti biasa. Berarti motivasi dari dalam dirinya. Ada juga yang melakukan tindakan itu karena takut ada hukuman. Nanti kalau banyak absen nggak sertifikasi. Ini ancamannya seperti itu. Dia karena ada hukuman, makanya dia rajin-rajin seperti itu, ya. Tapi ada juga yang melakukan itu ingin mendapatkan penghargaan. Jadi ingin dapatkan pujian. Nanti ketika hari guru dipilihlah, ya kan? Guru berprestasi dari SD Negeri 1 10 Salam. Dia cita-citanya itu memang boleh kita berharap ingin mendapat penghargaan, tapi itu semua motivasi ekstrinsik dari luar. Penghargaan, hukuman dari luar. Sedangkan di dalam budaya positif ini yang ingin dibangun adalah motivasi dari dalam dirinya, Begitu juga ke murid kita, ya. Selanjutnya nanti ada penerapan segitiga restitusi. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ini tadi ya, hukuman dan penghargaan. Kemudian segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog. Jadi ada ngomong, ya, antara misalnya murid dengan guru. Nah, seperti itu untuk apa? Menyelesaikan suatu permasalahan. Ini dijalankan guru atau orang tua. Agar apa? Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau di kelas 1, 2 pekan yang lalu ada proyek orang tua membuat kesepakatan dengan anaknya di rumah tentang tugas-tugasnya. Berdialog dengan anaknya untuk membuat kesepakatan tugas dan tanggung jawab di rumah. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya yang keempat, tidak banyak lagi ya, tadi sampai 6, ya kan? Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dulu ada istilah aturan kelas, ya, peraturan kelas. Tapi sejak beberapa angkatan CGP ini diubah menjadi namanya keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan? Supaya, ya, ada yang ingin beritahu kenapa berubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Nah, seperti itu. Kalau keyakinan kita punya kesadaran diri untuk melakukannya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau peraturan, ya sudah peraturan sudah. Tapi kalau sudah keyakinan, sudah dirumuskan. Kita yakin misalnya ibu bapak pergi naik kereta tidak pakai helm. Kalau jatuh yakin nggak kepalanya bocor? Yakin kan bu? Jadi gunakanlah helm. Itu keyakinannya seperti itu. Gunakanlah helm. Gitu. Tidak dibalik. Jangan lupa pakai helm. Kalau jangan lupa pakai helm itu peraturan.
Ketika sudah menjadi gunakanlah helm, itu sudah menjadi keyakinan. Nah, begitu juga di dalam kelas. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Ketika sudah berubah menjadi keyakinan kelas, iya betul dibayaki, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu sudah menjadi kalimat yang positif, tidak ada lagi kata jangan, tidak ada lagi kata tidak. Jadi sudah menjadi kalimat-kalimat yang positif, gitu ya. Nanti bisa diterapkan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi kata jangan ribut, jangan buang sampah sembarangan. Jadi diubah ke dalam kalimat yang positif. Misalnya lagi, jangan berkelahi. Itu kan peraturan kelas. Ketika kita ubah menjadi keyakinan kelas, maka menjadi apa ada? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Itu kan peraturan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Apa? Iya. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Diubah menjadi kalimat-kalimat yang universal, umum. Menjadi kalimat-kalimat yang umum seperti arah tujuan. Misalnya melihat anak kita berkelahi. Nanti kita ada video di akhir. Nah, kamu ingat keyakinan kelas apa yang kamu telah langgar? Nah, jadi ingatkan seperti itu. Jadi kalau ada masalah kita balik lagi ke arah tujuan keyakinan kelas kita. Ketika nampak murid buang sampah sembarangan, kita lihat, kamu ingat keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kita langsung ingat, iya Bu, menjaga kebersihan. Seperti itu ya. Jadi ini untuk memecahkan konflik atau permasalahan di kelas atau sekolah. Ini dibuat keyakinan kelas bersama murid. Bukan gurunya langsung buat praktek pesen di digital printing, misalnya pesen peraturan kelas, bukan. Jadi keyakinan kelas memang dibuat antara murid dan guru. Muridnya dulu kita pancing supaya dia mau mengutarakan pendapatnya, gitu ya. Jadi bukan keteplek gurunya yang buat, tapi ada diskusi di antara guru dan murid. Ini untuk apa? Dipahami, dimengerti dan dilaksanakan murid beserta nanti guru-guru yang lain. Pahami Bu Bapak tentang keyakinan kelas? Ya, silakan nanti diaplikasikan di dalam kelasnya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser ini dalam teori choice teori ini ada 5. Yang pertama psikologis, sandang, pangan, papan, yaitu psikologis. Kemudian kebutuhan rasa aman. Kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita ingat ketika nanti melakukan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya terakhir tentang posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Silakan kita merefleksikan kembali kejadian yang sudah terjadi. Di posisi manakah kita nanti? Apakah sebagai penghukum, ya? Atau yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah? Atau yang ketiga sebagai teman? Atau keempat sebagai pemantau? Atau yang terakhir sebagai manajer? Ya, jadi kita disuruh menghindari posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Disuruh menghindari posisi itu. Minimal kita berada di posisi pemantau, tapi lebih baik kita berada di posisi manajer. Ya, jadi ingat Ibu Bapak, posisi kontrol kita ada 5. Sebagai pertama penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Untuk lebih memahami, coba saya tampilkan beberapa pertanyaan ini. Nah, ini nanti bisa kita refleksikan
kita berada di posisi yang mana sering kita lakukan. Mudah-mudahan dengan desiminasi hari ini bisa merubah posisi kontrol kita tadi. Mungkin yang awalnya berada di pembuat rasa bersalah bisa naik sedikit menjadi pemantau, ya. Alangkah lebih baik tadi nanti menjadi manajer. Yang pertama, patuhi aturan saya sejak awal. Kalau mau masuk sekolah sini, ikuti peraturan di sini. Nah, itu lah bahasa lainnya itu ya. Ikuti peraturan. Atau kata gini, kalau kamu nggak mau nurut, awas kamu ya. Dikata itu, ya. Atau gini, kasih kamu aja. Kamu lagi. Nah, itu kalau muncul pernyataan itu, nah kira-kira menurut Bapak Ibu itu posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Nanti kita cek ya. Pembuat rasa bersalah. Jadi ini ada yang udah mulai pegang-pegang kepala, ini mulai istighfar ya. Mudah-mudahan tobat setelah ini. Setelah ini kita berubah menjadi lebih baik posisi kontrol kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi tidak ada lagi muncul kata-kata kalau kamu aja, asik-asik kamu aja. Jadi tidak lagi muncul. Ya silakan. Dari ilmumu, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Jadi kalau ada kata muncul kamu saja, itu nanti kata yang tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Setuju? Setuju Bapak sebagai pembuat rasa bersalah? Ya, kita simak dulu jawabannya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, habis misalnya gitu kan? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat salah, tahu kamu berbuat salah begini, gimana nanti? Nah, kira-kira itu sebagai posisi kontrol yang mana yang kedua? Hah? Sebagai teman. Tadi yang pertama sebagai pembuat rasa bersalah, yang kedua teman. Ada pendapat lain, Pak Iza? Oh, yang nomor 2 pembuat rasa bersalah. Oke, kita simpan jawabannya. Ini indahnya perbedaan. Dan Anda bisa beda berarti Bapak udah konsentrasi. Ya, berarti sudah konsentrasi. Tadi ada yang mengatakan ini katanya tadi sebagai Yang satu pemantau. Oke, simpan jawabannya sebagai pemantau. Untuk pakai itu ada jawabannya. Oke, supaya kita bisa merefleksikan, kita buka slide di atasnya. Jadi posisi kontrol seorang guru ada 5. Sebagai pendukung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lanjutkan. Jadi, waktu yang saya sejak awal lah, tahu awas kamu ya.
itu posisi kontrol jadi kontrol ini tadi ya sudah berapa kali menggunakan kalimat itu, kemudian berani kurang. Kalau tidak bisa berbuat. Selanjutnya gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, gimana coba kamu cari main mudah-mudahan kamu tahu seperti ini? Kira-kira bisa? Posisi kontrol yang mana itu bisa? Kemana itu ya? Ada yang mau kasih usulan? Rasa bersalah. Apa boleh? Membuat rasa bersalah. Jadi kita munculkan perasaan bersalah itu ke murid. Kita munculkan perasaan bersalah itu pada murid. Ya. Selanjutnya ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa untuk kali ini, ibu maafkan. Misalnya lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai apa bu bapak? Sebagai teman, prosesnya sebagai teman. Dan itu juga harus dihindari, Ya. Kemudian yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya dia kan buat kesalahan. Misalnya contohnya buang sampah atau cuci coret-coret meja. Maka kita langsung nanya, siapa yang coret-coret meja, maka harus bersihkan sendiri. Ada konsekuensinya, ya. Ada aksi, ada tindakan. Jadi dia ada melakukan perbuatan, ada akibat dari perbuatannya itu. Maka itu berada di posisi manajer. Pemantau. Iya. Baik, ibu bapak tadi konsentrasi. Saya suka itu ya, tadi bapak ibu konsentrasi. Jadi kalau sudah ada satu kesalahan kemudian kita kasih konsekuensinya, itu berada di posisi pemantau. Sepakat ibu bapak? Kemudian yang ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira ada nggak proses komunikasi di situ? Ada proses dialog di situ ibu bapak? Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Pasti ada kalimat pembukanya sebelumnya, ya kan? Maka kalau ada prosesnya, dia punya pemikiran muridnya, kita ada diskusi, kita minta dia mencari solusi, kita arahkan, maka posisi pada saat itu kita sebagai manajer. Sekarang pertanyaannya, kita berada di posisi yang paling sering itu di posisi yang mana? Kita aja di posisi mana? Paling sering. Jawaban cepat ya, paling sering di mana? Pemantau hijau, pemantau dan membuat rasa bersalah. Kalau Bu Yana, pemantau. Bu Yanti, teman. Kalau Bu Emma, Bestie. pemantau dan teman. Iya, sini aja dari depan ya. Kalau Pak Saleh berada di posisi yang lebih sering, teman. Jadi kita tidak sebutkan Bu Peda di posisi mana? Lebih sering? Ada semua. Yang belum yang mana kira-kira ibu bapak? Manajer. Kita berada lebih sering jadi penghukum, kan? Ya. Saya juga waktu belum ikut CGP dulu gitu, dan sekarang sudah saya ubah ya. Kemudian membuat rasa bersalah itu sering kita akui dengan jujur ya. Ada lakunya itu ya. Kemudian sebagai teman sering kita bilang, kamu yang itu juga sama ibu, gitu kan, sebagai teman. Ya, tapi hindari. Kata hindari kan tidak ada kata tidak boleh dilakukan. Boleh dilakukan melihat kondisi. Tapi posisi yang dianjurkan kita adalah sebagai pemantau atau manajer. Yang lebih baik posisinya adalah sebagai manajer. Berarti sudah paham posisinya di mana ya ibu bapak? Siap untuk berubah? Kita ubah budaya posisi kontrol tadi menjadi yang lebih baik. Ya. Tapi itu berubah menjadi manajer. Hebat. Langsung lompat ya. Itu hebatnya guru profesional. Dia bisa dari
sini lompat ke bawah bisa kok, bisa. Itu berarti ya. Jadi ingat tadi seperti saya di awal, kita di sini dalam rangka ingin meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan standar kita supaya profesional bisa dari penghukum lompat langsung ke manajer. Setuju? Nggak semangat? Setuju? Baik, terima kasih. Terakhir, saya ada apa ya? Bungkus. Apa yang dibungkus? Terakhir ini tentang segitiga restitusi ya. Di modul 1.4 ini titik beratnya itu di pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi ini segitiga restitusi merupakan salah satu cara menanamkan. Biasa ditanam tuh ada yang tumbuh, ada yang enggak tumbuh, ya. Tapi itu proses, ya. Kita nggak boleh cepat menyerah. Ada perilaku itu proses. Tidak bisa sekali dua kali tidak dilakukan kita langsung mundur soal itu, tapi terus harus dilakukan. Jadi menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Suatu proses dialog yang dijalankan murid atau orang tua agar dapat memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari segitiga restitusi tadi adalah untuk mandiri dan bertanggung jawab. Penerapan ini sudah saya lakukan ke dua siswa saya. Salah satunya yang sering datang terlambat. Alhamdulillah setelah penerapan segitiga restitusi itu orang tuanya memberikan kabar anaknya sekarang sudah bisa bertanggung jawab. Kalau sudah dibangun pagi, bangun, langsung mandi, sholat subuh, siap-siap, makan, ya, terus berangkat sekolah. Jadi tidak terlambat lagi. Jadi memang ternyata terbukti dengan dialog itu bisa terjadi perubahan. Tapi dialognya ini Bapak tidak boleh dilakukan rame-rame. Misalnya guru piket ada kejadian sesuatu hal, dipanggil gurunya bawa ke kantor, dan suruh lain minum, kamu lagi, begitu lagi, tidak boleh. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini berdua saja dengan murid tadi, 4 mata, tambah kaki. Jadi dilakukan berdua saja dengan murid yang ada masalah, tidak dilakukan di tempat umum, di tempat keramaian. Kenapa? Kita sedang menjaga emosional. Nah, ya. Kalau anak SMP kalau kita nasihati takut, tapi anak SMA ketika itu terjadi ada konsultasi dengan kawan CGB juga SMA. Ketika terjadi sesuatu dipanggil kantor guru yang lain ikut improng, murid tadi wajahnya udah bukan lagi mendengar, sudah melawan dan mengutuk dalam hatinya. Kenapa? Harga diri. Nah, ini juga yang perlu harus kita jaga ke anak-anak kita. Jadi penerapannya itu ibu bapak ketika nanti anak-anak kita bermasalah, cari tempat yang tenang. Kemudian berdua saja, lakukan proses dialog. Ada tanya jawab di situ. Tidak ada saling menyalahkan di situ. Karena tujuannya adalah untuk mencari solusi. Penerapan dari segitiga restitusi yang kita lakukan. Siap untuk mencoba ibu bapak? Insyaallah. Ya, siap untuk mencoba. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan terakhir menanyakan keyakinan lunas. Berikut kita bisa agak sedikit tentang segitiga restitusi ini tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ada kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi ada proses dialog di situ. Kemudian validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu berbuat demikian? Jadi kita tanya ke murid kita dulu apa alasannya. Jangan cepat langsung kita salahkan. Tanyakan dulu alasannya apa. Misalnya dia menumbuk kawan. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu menumbuk kawan. Boleh ibu tahu, nanti dia bercerita. Setelah dia bercerita, kita arahkan lagi. Dengan kamu berbuat demikian, apakah itu salah atau benar? Terus terjadi diskusi. Terakhir nanti ditanya tentang ini. Menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak ini kita ada ajak diskusi untuk dia berpikir secara kritis.
mencari solusi permasalahan pada dirinya. Berikut ini tentang lupa saya pakai speaker. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi tentang murid yang sering terlambat. Mungkin Ibu Bapak kalau pikir tahu nih murid saya yang sering terlambat, ya. Dan ketika 2 minggu pertama kalau masuk sekolah selalu nangis, nggak mau ditinggal orang tuanya. Tapi dengan penerapan segitiga restitusi, alhamdulillah sudah mandiri dan sudah bertanggung jawab. Jadi jangan cepat menyerah ketika kita menghadapi permasalahan. Cari 1001 solusi yang bisa kita terapkan. Jadi siapa yang nonton YouTube saya pasti sudah ada kan? Nah ya itu yang saya share di grup SC1, sengaja saya share di grup SC1. Tujuannya berbagi pemahaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa Ibu Bapak aplikasikan di kelasnya seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya nanti boleh lihat saja di YouTube saya tentang penerapan segitiga restitusi dalam permasalahan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah mau membersamai kita semua dalam upaya menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah kita. Kita mulai, kata kuncinya adalah keteladanan. Budaya positif itu kata kuncinya adalah keteladanan. Sebagaimana Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan terbaik bagi seluruh umat. Kita juga selaku guru, ya, ketika kita mengajarkan siswa tentang budaya positif, kitanya dulu yang sudah menerapkan. Contohnya buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah, gurunya ketika nampak sampah kan ngutip sampah. Harus kita akui. Misalnya saling menyayangi. Gurunya ada nggak kasih contoh kalau di sekolah saling menyayangi? Tidak terjadi hal-hal yang memecah belah. Jadi kunci dari budaya positif apa tadi Ibu Bapak? Keteladanan yang dimulai dari diri kita sendiri dan dari lingkungan terbesar kita. Kemudian selanjutnya selain keteladanan, kata kunci yang kedua adalah kita saling berkolaborasi semua, seluruh warga sekolah. Karena nggak cukup budaya positif itu dilakukan 1-2 orang saja. Tidak cukup dilakukan hanya segelintir orang saja, tapi perlu semuanya. Terakhir, budaya positif itu adalah proses. Ya, budaya positif adalah proses, tidak bisa 1 kali 2 kali kita bikin langsung berhasil. Proses itu panjang. Tugas kita adalah tadi ya, menanamkan nilai-nilai kebajikan ke siswa. Maka dari itu jangan cepat menyerah ketika solusi yang kita lakukan tidak berhasil, tapi carilah teman untuk berdiskusi. Dengan teman sejawat, kawan-kawan lain untuk berdiskusi, barangkali ada solusi yang mereka tawarkan bisa kita terapkan. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf salah kata. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa Baik, terima kasih kepada Ibu Yatatia yang telah berbagi atau mendiseminasikan budaya positif yang ada yang selama ini mungkin sudah kita laksanakan di sekolah kita. Kami berharap dari paparan ini menambah ilmu untuk kita semuanya dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Jangan hanya orang-orang Ibu Ernabia, misalnya Ibu Emma Sudina, Ibu Mega, Ibu Yanti. Saya harapkan semuanya bisa melakukan seperti apa yang telah disampaikan. Karena dengan cara itu saya yakin dan percaya permasalahan apapun dapat kita cari solusinya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian kepada Ibu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Bu Nur Halimah SPD
Saya guru kelas 4 Panglima Saman di SD Negeri 1 Subul Salam. Sebelum saya mengikuti diseminasi budaya positif bersama Ernapia SPD, guru CGP Angkatan 9, saya merasa bahwa posisi kontrol saya masih dalam posisi pembuat rasa bersalah dan penghukum ketika saya menyelesaikan permasalahan kepada siswa saya. Namun setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, maka saya telah paham bahwa posisi kontrol yang baik itu ya dalam kita menyelesaikan permasalahan siswa di kelas adalah kita sebagai guru adalah sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada siswa kita. Demikian, terima kasih kepada Bu Ernapia yang telah berbagi ilmunya. Ya, saya doakan semoga kedepannya semakin sukses dalam mengikuti pendidikan di calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Siapa dari pagi mau pergi sekolah ada dalam panggilannya? Iya, bagus. Kita mau ke Abiu kita semua, kita akan membuat peraturan kelas. Kita mau buat peraturan kelas. Ada yang tahu apa itu peraturan kelas? Apa? Yang tidak boleh dilakukan. Apa lagi? Apa lagi? Sama apa tadi? Yang harus kita tidak boleh megang benda tanpa izin yang punya. Nah, itu contoh dari peraturan. Tapi hari ini Afif, semuanya peraturan kelasnya itu kita susun menjadi keyakinan kelas. Apa namanya? Ya, kenapa disebut keyakinan kelas? Supaya kita memiliki keyakinan melakukan itu dengan penuh kesadaran dan nilai-nilai kebaikan. Tapi sebelum kita membahas aturan kelas, kita ini dulu yuk. Kita lakukan SPD sebentar tentang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Boleh semuanya berdiri? Ayo semuanya berdiri biar semangat ya. Ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Sentuhan
itu semua adalah contoh keyakinan Allah. Ayo kita sepakati dan coba kamu tulis ke dalam kertas yang itu pagi ini. Menurut kamu apa contoh-contoh lainnya? Silakan kamu tulis. Ibu lagi di sini. Kamu tulis seperti tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan. Datang tak terlambat, dan tulis di sini ya. Oke, siap? Iya. Masing-masing. Boleh betul sama teman-teman, boleh. Semua guru, semua murid, 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 semua guru, semua murid. Tulis nih, datang tidak terlambat. Datang. Ya, terserah boleh. Tidak terlambat. Oke, sudah? Ya baik, kalau sudah Aku bisa belajar dari ilmumu, oke, baik. Sekarang coba tulis lengketkan ke depan. dari yang ku Ya. tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Semua murid, semua guru.
menjaga apa? Iya, bagus. Apa nak menjaga? Iya. Yang kedua adalah menjaga. Apa yang dijaga? Ada yang tahu contohnya menjaga kebersihan? Apa? Alvan? Contoh menjaga kebersihan adalah membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya, kita bahas ya. Selanjutnya, apa ini? Tidak terlambat sama. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak. Apa ini? Tidak terlambat. Tidak terlambat. Apa ini? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak. Dalam kebersihan. Ini tidak terlambat. Tidak terlambat. Nah, yang ini tidak berkelahi dengan teman. Nah, kita ubah menjadi nilai-nilai kebaikan. Tidak berkelahi dengan teman. Kita ubah menjadi kalimat kondusif menjadi saling apa? Ya, bagus. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ya. Dari sekian banyak sudah kita Aku bisa rumuskan belajar menjadi 3 poin keyakinan kelas. bisa Yang pertama, apa ini namanya keyakinan kelas? Disiplin. Nah, apa contoh dari disiplin dalam sekolah? Iya, tidak terlambat. Setuju? Ya. Yang kedua, keyakinan kelas kedua menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Ya, membuang sampah di tempatnya. Setuju? Baik. Yang ketiga, saling menyayangi. Siapa bisa kasih contoh? Saling menyayangi itu bagaimana? Apa contohnya? Tidak berkelahi, saling menyayangi. Kalau teman tidak punya pensil, apa contoh kita saling menyayangi? Kita pinjamkan. Setuju? Nah, demikianlah ya. Demikianlah keyakinan kelas kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama ibu, bersama kamu, bersama guru-guru lainnya. Sampai ketemu kembali di lain waktu. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan keyakinan kelas yang mudah kita sepakati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 2 akan keyakinan kelas ada di bagaimana sembarangan dan terlambat. Sudah keyakinan kelas yang menjadi tertib dan nyaman. Terima kasih Bu Erna. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Demikian rangkaian kegiatan desimulasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarudin Solim SPDI atas dukungan yang telah diberikan sehingga acara desimulasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada rekan sejawat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Suryo Salam atas kolaborasinya bersama dalam mempelajari modul 1.4 budaya positif tersebut. Dan teristimewa kepada murid-murid saya kelas 1 SD Negeri 1 Suryo Salam yang telah bersama-sama merumuskan keyakinan kelas sehingga bisa dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Semoga dapat terlaksana dengan baik.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da.